IKN tersebut harus dikonsepkan, direncanakan dan dipersiapkan dengan sebaik mungkin. Kalau tidak, maka bisa gagal pembangunannya. Pemerintah harus memikirkan timing dan jangka waktu pembangunannya. Di seluruh dunia, pembangunan IKN memerlukan waktu yang cukup dan timingnya dipilih dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi negara. Ketika ekonomi Indonesia sedang sulit, tidak sedang baik-baik saja, masyarakat kita juga sedang tidak baik-baik saja, seolah ada yang memaksakan diri. Tadi, fiskal kita udah makin sempit, utang kita makin besar, investasi juga tidak mengalir deras seperti yang diharapkan, karena masing-masing negara, masing-masing investor juga sedang mengukur diri. Jangan sampai investasi di Indonesia untuk proyek yang luar biasa besarnya, tapi prospeknya belum jelas. Karena tahu juga berapa kemampuan Indonesia saat ini. Jadi legacy itu tidak harus, pokoknya harus sekarang, kalau enggak tidak menjadi legacy kita. Kecuali memang tabiatnya adalah menihilkan legacy pemimpin sebelumnya. Ada ketakutan, ada kekhawatiran nanti kalau bukan saya yang gunting pita, nanti diklaim oleh yang lainnya. Tapi bukan itu permasalahan kita. Ini ada masalah rakyat, masalah ekonomi rakyat yang perlu dicari solusinya. Jangan didahulukan proyek-proyek yang luar biasa menyita anggaran negara kita. Saya khawatir nanti itu nggak jadi, nggak sukses, rakyat kita menderita. Visi dari Presiden Joko Widodo dan kita semua, pemerintah, adalah menghadirkan sebuah ibu kota yang memiliki karakteristik yang cerdas, smart city, dan juga forest city. Karena bukan hanya nanti cerdas, tetapi juga sangat ramah lingkungan. Kita ingin menghadirkan sebuah kehidupan yang benar-benar di tengah-tengah hutan. Teman-teman, tentunya kita semua harus mendoakan dan juga memberikan support yang terbaik agar IKN bisa terwujud dengan baik. Saya bangga bahwa proyek yang luar biasa ini terus berprogres, dan kita berharap sesuai dengan timeline-nya nanti akan digelar upacara peringatan Hari Kemerdekaan 17 Agustus tahun 2024 ini. Halo sahabat Indonesia, kita bertemu kembali dalam Opini Rudi. Sahabat Indonesia, kekuasaan itu bisa mulia, juga bisa menjadi semacam energi negatif bagi seseorang. Kalau kita mendengarkan secara seksama dan melihat video yang di depan tadi, betapa kekuasaan bisa meruntuhkan integritas seseorang, meruntuhkan kehormatan dan harga diri seseorang karena iming-iming atau imbalan jabatan kekuasaan. Agus Harimurti Yudhoyono, mayor pensiunan. Ini anak tertua dari Presiden ke-6 kita, Susilo Bambang Yudhoyono, lahir tanggal 10 Agustus 1978, artinya menjelang 46 tahun, masih sangat muda. Kalau kita melihat betapa setahun yang lalu, 2 tahun yang lalu berapi-apinya seorang AHY mengkritisi pembangunan IKN yang dikatakan gerusa-gerusu, ini tidak melalui perencanaan yang cermat, dan banyak hal lagi narasi negatif tentang IKN dari seorang AHY, Agus Harimurti Yudhoyono. Tapi sekarang bisa berubah 180 derajat. Heran saya. Hanya demi kekuasaan yang berumur 9 bulan, kalau kita hitung mulai Februari 2024 sampai Oktober 2024, hanya serendah itukah seorang AHY menegakkan integritas, kehormatan, dan harga dirinya?
Ini aneh bin ajaib. Saya tidak tahu ini alasan pembenaran apa yang diberikan oleh AHY dan elit-elit Partai Demokrat atas perubahan sikap yang 180 derajat ini. Tapi pembenaran atau sokongan narasi terhadap perubahan sikap AHY itu tidak akan merubah persepsi masyarakat bahwa AHY ternyata cuma segitu. AHY menempatkan integritas personal begitu rendah hanya karena jabatan yang 9 bulan dia berubah seperti itu. Ini menurut saya sangat disayangkan kalau melihat betapa masih mudanya AHY ini, masih menjelang 46 tahun. Sekarang dia jadi ketua umum Partai Demokrat. Saya bingung bagaimana seorang AHY menjelaskan ke konstituen atau para pendukung Partai Demokrat ini tentang perubahan sikap yang dulu anti IKN, anti Jokowi, sekarang menjunjung tinggi, mengeluh-ngeluhkan, memuliakan IKN, memuji-muji Pak Jokowi. Saya nggak habis mengerti saya. Jadi politisi boleh, tapi kehormatan dan harga diri tetap harus ditegakkan. Jangan gara-gara politik, apalagi hanya kekuasaan yang bersifat sementara, AHY begitu mudah berubah. Jabatan menteri itu berapa tahun sih? Apalagi kalau kita melihat dia hanya 9 bulan di Kabinet Indonesia Maju jilid kedua. Tapi harga diri seseorang itu akan terus dikenang seluruh masyarakat Indonesia. Apalagi era sekarang, rekam jejak digital tidak bisa dihapus dari memori publik. Semua orang, termasuk saya, begitu mudah sekali mendapatkan video bagaimana seorang AHY mengkritisi dengan sangat-sangat keras ibu kota negara Nusantara, IKN. Sekarang memuji setinggi langit mimpi Presiden Jokowi tentang IKN. Ini benar-benar mengenaskan lah. Inilah saatnya runtuhnya integritas personal seorang AHY. Runtuhnya harga diri dan kehormatan seorang AHY. Saya tidak tahu lagi, apakah rakyat masih mau percaya dengan omongan AHY berikutnya? Karena tidak ada satupun yang bisa dipegang. Dulu mengkritisi Presiden Jokowi dan seluruh kebijakannya Jokowi, kemudian mau menerima tawaran menjadi menteri. Mengkritisi IKN dengan luar biasa keras, sekarang memuji-muji IKN. Terus, apakah AHY dan elit Partai Demokrat masih berharap rakyat mau percaya dengan Partai Demokrat dan ketua umumnya seperti itu? Sayang sekali, jujur saya mengatakan sayang sekali. Saya tidak mengenal secara pribadi AHY seperti apa. Tapi kalau kita melihat rekam jejak perjalanan perpolitikannya AHY yang masih hijau, memang AHY belum mempunyai style atau warna tersendiri tentang wajah perpolitikan yang ditampilkannya. Dia menjadi ketua umum Partai Demokrat juga karena putra sulung dari Presiden SBY. Bukan karena dia berkeringat, bukan karena dia hebat, bukan karena dia cerdas, bukan karena dia orang yang mempunyai jasa besar buat Partai Demokrat. Artinya memang fondasi leadership seorang AHY ini sangat lemah. Terbukti sekarang begitu mudah berubah 180 derajat hanya hitungan beberapa bulan. Saya tidak tahu bagaimana AHY akan menjelaskan kepada anak cucunya nanti. Karena rekam jejak digital ini kan selalu ada. Belum lagi di pemberitaan-pemberitaan selalu ada.
Ini benar-benar bagi saya merupakan runtuhnya kehormatan seseorang karena kekuasaan. Kekuasaan ternyata sangat memabukkan. Hanya segitunya keinginan AHY untuk mendapatkan kekuasaan, sehingga dia menggadekan kehormatan dirinya untuk jabatan itu. Mudah-mudahan tragedi runtuhnya integritas personal AHY ini bisa menjadi pembelajaran buat kita semua, agar kita teguh menegakkan integritas personal. Kita jangan mabuk kekuasaan, jangan rakus akan kekuasaan, karena kekuasaan itu bersifat sementara. Tapi integritas personal akan dikenang selamanya. Saya kira pesan ini yang ingin saya sampaikan kepada seluruh sahabat Indonesia, agar kita bisa dengan jernih, dengan naluri yang bersih, bisa memilah dan memilih mana orang yang mempunyai integritas personal, mana orang yang fondasi integritas personalnya sangat lemah sehingga mudah runtuh, dan ini ditunjukkan oleh seorang Agus Harimurti Yudhoyono. Saya kira itu yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini. Terima kasih Anda telah mengikuti Opini Rudi. Kita bertemu kembali dalam Opini Rudi selanjutnya. Salam satu Indonesia, salam Pancasila, salam Indonesia yang membangun integritas personal. Saya Rudi S. Kamri.